Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis data, di mana analisis data ini nanti kita akan olah dengan menggunakan software SPSS. Bagi teman-teman yang belum mempunyai software SPSS, bisa men-scan QR Code di sebelah ini. Ketika teman-teman sudah menginstal program SPSS, saya akan menjelaskan bagaimana caranya dalam pengolahan data statistik secara deskriptif. Berikut videonya. Ya, berikut contoh dari penelitian saya tentang kinerja pegawai di sebuah rumah sakit. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman nanti membuat sebuah penelitian atau membuat sebuah kuesioner menggunakan Google Form, pasti yang akan muncul nanti ada Google Sheet. Nah, Google Sheet ini yang saya buat yaitu untuk coding book agar lebih memudahkan nanti kita memasukkan data di SPSS. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada kolom dan baris. Kolom itu yang bergerak dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Ini adalah kolom. Kemudian yang ke bawah itu nanti baris. Nah, ini baris. Nah, ketika teman-teman nanti membuat kolom baris ini, yang saya buatkan ini adalah jumlah koresponden, di mana koresponden yang saya mintai untuk data yaitu ada 19 koresponden. Kemudian di sini tertulis ada pendidikan, kemudian status, menikah atau belum, ruang kerjanya di mana, kemudian ada pengalaman. Nah, untuk kode K1, K2, K3 dan seterusnya ini adalah merupakan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan 1, 2, 3 karena saya membuat pertanyaannya sekitar 30 pertanyaan. Nah, di sini untuk jenis kelamin itu ada 1 dan 2 untuk membedakan, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian dari jenis pendidikan juga sama, ada yang mulai dari D3, S1 atau S2 seperti itu. Kemudian ada status menikah, ada 1 dan 2, sudah menikah dan belum menikah. Kemudian ruang kerjanya itu juga ada yang di ICU, kemudian di UGD seperti itu, kemudian ada pengalaman atau tidak. Nah, di pertanyaan ini kita buatkan pertanyaan ini sampai ke 30 pertanyaan seperti itu. Nah, misal pertanyaan pertama ini poinnya berapa, jadi kita nanti akan tahu bagaimana untuk mengevaluasi apakah koresponden sudah mengisi kuesioner yang kita berikan. Nah, yang membuat kuesioner itu nanti kita akan buatkan nilainya 1 sampai 4 seperti itu. Nah, kenapa di sebelah kanan ada total untuk kinerjanya? Itu nanti untuk memudahkan kita dalam mengolah data di SPSS. Bagaimana nanti kita akan mengetahui bagaimana kinerjanya ketika nanti akan dimasukkan ke program SPSS. Kita juga bisa melihat bagaimana total kinerjanya itu untuk mengklasifikasikan ketika nanti pada program SPSS seperti itu. Ya, setelah dicek kembali, teman-teman bisa melihat apakah ada kesalahan dari pengkodean yang teman-teman sudah buat ini. Kemudian setelah itu kita bisa langsung membuka aplikasi SPSS. Pada saat teman-teman membuka aplikasi SPSS, nanti akan muncul jendela seperti ini. Jangan khawatir, teman-teman langsung saja bisa ngeklik untuk tap in data, kemudian klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dari seri SPSS berapapun, pasti teman-teman akan bertemu dengan beberapa icon-icon yang ada di SPSS dan berbentuk kolom dan baris, sama seperti yang ada di Excel. Ya, jadi di sini tampilannya berbentuk tabel seperti itu. Ada name, type, dan lain sebagainya.
kemudian ini masuknya ke variable view. Nah, kemudian ada data view, ini yang nanti data dari Excel tadi, yang nanti kita akan masukkan semua data-datanya. Kemudian untuk variable view itu nanti kita akan buatkan untuk kolomnya. Jadi kolom apa saja yang nanti akan masuk untuk pendataan yang nanti akan kita olah, seperti itu. Ya, untuk variable view sendiri ini teman-teman isi sesuai dengan tujuan penelitiannya, kira-kira nanti akan meneliti tentang apa, seperti itu. Nah, ini saya berikan contohnya yang saya buatkan penelitian untuk rumah sakit di Yogyakarta. Di situ ada kolom name, type, height, terus kemudian ada kolom line, kemudian ada measure. Nah, dan di sebelah sini ada kode responden, kemudian ini string. Jadi ini kepencet aja teman-teman. Jadi ini dibuat numerik, itu tidak masalah karena bentuknya juga numerik, kita samakan. Kemudian untuk jenis kelamin juga sama karena bentuknya numerik, seperti itu, ada 1 dan 2. Nah, kemudian ada pendidikan, status nikah, ruang kerja. Nah, ini tulisan ini jangan sampai di spasi ya, jadi digabung saja untuk tulisannya. Nah, di sini untuk jenis kelamin kita bisa lihat di dalamnya ya. Kemudian ada width. Nah, di sini adalah angka 8 ini adalah jumlah maksimal huruf yang nanti akan muncul di tabel. Jadi ini nanti akan keluar secara otomatis, jadi teman-teman jangan mengubah angka ini menjadi 1 atau kurang dari 1 seperti itu, karena nanti tidak akan muncul datanya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ada desimal. Nah, ini tulis 0 saja kalau nanti angkanya memang tidak ada angka di belakang koma. Jadi tuliskan 0. Kecuali ada angka di belakang koma. Kemudian di sini ada label. Ketika teman-teman munculin label ini, nanti di tabel akan di-analyze, nanti akan muncul jenis kelamin. Berbeda dengan yang sebelah ini, tidak boleh pakai spasi. Kemudian ini untuk value-nya. Ya, teman-teman bisa menuliskan di sini value dan label. Jadi ini nanti akan saya hapus dulu seperti ini. Ya, kita mulai. Value-nya misal angkanya 1. Nah, itu kita bisa tuliskan di sini laki-laki untuk pengkodenya. Klik add. Kemudian value yang kedua tuliskan perempuan. Nah, ini juga klik add. Kemudian klik OK. Nah, ini nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman bagaimana pengkodiannya, dan nanti bisa langsung dibuatkan seperti ini. Ya, ketika semua sudah diisi, ini nanti kita lihat missingnya masih none. Kemudian ini alignmentnya ini hanya untuk tampilannya aja. Jadi pengen right atau nanti bisa diganti menjadi center, misal seperti itu. Ini tidak terlalu berpengaruh. Nah, yang ini jenis kelamin ini merupakan nominal gitu ya, karena tadi kita sudah buatkan untuk nominal. Kemudian berbeda dengan tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan ini termasuk ordinal ya, benar sekali. Ya, di sini juga berpengaruh ya ke kinerja juga, termasuk nominal. Oke, ketika teman-teman sudah mengisi semuanya yang ada di sini, mulai dari data-data yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita buka data view. Nah, di sini teman-teman langsung bisa melihat seperti yang ada di Excel tadi. Nah, ini untuk untuk tabelnya nanti akan seperti ini. Jadi teman-teman tinggal mengcopy paste data yang dari Excel tadi. Nah, ini kita blok semuanya, data yang tadi itu sampai akhir ya. Oke, kita kopikan datanya yang sudah teman-teman buat di Excel, kemudian di paste ke data view-nya. Nah, di bawahnya ini.
ya langsung di paste. Nah, ini pastikan datanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang terpencar di sini ya. Ya, setelah data terkumpul nah, kita bisa cek lagi. Kita akan menganalisis dari menganalisa pertanyaan tadi ya. Kita akan coba, kita bisa cek semuanya. Kalau sudah sesuai atau sudah sama dengan yang ada di Excel. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita menganalisis. Oke, setelah semua di paste ke sini, dipastikan kembali apakah sudah benar atau belum gitu ya. Tahap selanjutnya yaitu kita akan menganalisis frekuensi dari variabel yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya kita klik analyze di sini. Ya, kita klik, kemudian cari descriptive statistik, kemudian klik yang frekuensi. Ya, di sini. Ya, di sebelah kiri itu adalah variabel yang nanti teman-teman akan analisis. Apakah itu mungkin nanti dari jenis kelamin, misal tinggal diklik saja di tanda panah itu, klik, nah dipindahkan ke sebelah kanan, kemudian nanti ada tingkat pendidikan gitu ya, status seperti itu, unit kerja, terus pengalaman kerja. Kalau teman-teman misal pengen menganalisis satu persatu koresponden, itu juga bisa diklik ke bagian kanan seperti itu. Jadi untuk mengetahui data atau nanti kelengkapan data yang ada di laporan dari SPSS itu sendiri. Oke, kemudian klik statistik. Nah, ini kalau misal dibutuhkan kuartilnya seperti itu, tapi yang dibutuhkan mean, median, kemudian ini ada standard deviation. Nah, kemudian ada minimum dan maksimum yang nanti akan kita perlihatkan gitu ya. Kecuali nanti teman-teman pengen lihat distribusinya seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa diklik dua-duanya. Tapi untuk dasar, untuk lebih ke deskriptif, saya kira diklik mean, median, standard deviation, minimum dan maksimum saja. Kemudian nanti tinggal diklik continue. Nah, kemudian diklik lagi chart. Nah, ini teman-teman tinggal milih mau bar chart, pie chart, atau histogram seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk bar chartnya, untuk frekuensi dan atau present, berbentuk present gitu ya. Nah, kita bisa klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini nanti akan menggenerate sendiri, nanti akan memprogram sendiri. Nah, ini contohnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ada di sini ada valid and missing. Nah, valid ini ada 19 koresponden. Kalau nanti di missing masih ada 1 atau 2 angka, berarti ada koresponden yang belum mengisi jawaban tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek kembali untuk kelengkapan data yang ada di Excel tadi. Kemudian kita bisa lihat mean-nya berapa, median seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah labelnya dari jenis kelamin, laki-laki, perempuan seperti itu. Nah, ini kita perbesar biar kelihatan. Nah, ini ada perempuan jumlahnya sekian. Jadi nanti langsung kita bisa tahu gitu ya. Nah, ini untuk bar chartnya yang tadi sudah kita lihat bagaimana nanti teman-teman tinggal mengolah datanya. Jadi dari angka-angka seperti ini teman-teman bisa mendeskripsikan sesuai dengan apa yang teman-teman lihat dari data tersebut. Ya, terima kasih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.